Ke-141, kejadian di mall. Keesokan paginya, mereka semua sedang berada di meja makan termasuk Pipit dan Petir. Tidak ada yang bersuara di antara mereka semua. Anidia sibuk dengan sarapannya. Dia tidak mengetahui tentang masalah Pipit. Setelah sarapan, Alvano segera pamit pada istrinya. Karena hari ini dia ada meeting penting di perusahaan, jadi Alvano tidak bisa mewakili kepada sahabatnya. Kamu hati-hati di jalan. Setelah mengecup bibir istrinya, Alvano segera pergi dari sana. Seperti biasa, Jordan dan Petir akan ikut bersama sahabatnya. Kalau biasanya Jordan ditugaskan untuk menjaga Anidia, tapi sekarang sudah ada Eve yang menggantikan posisinya. Anidia sudah sangat ingin hari ini pergi ke mall. Tadi dia sudah meminta izin pada suami tampannya, dan Alvano mengizinkannya, karena setelah selesai meeting dia akan menyusul istrinya. Tapi dia belum tahu kalau Pipit sedang sedih saat ini. Apa kamu masih kesakitan? Tanya Anidia saat melihat wajah Pipit yang terlihat murung. Aku sudah baik-baik aja kok. Maaf karena kamu jadi seperti ini. Justru aku bersyukur karena bukan kamu yang meminum minuman tersebut. Kalau kamu yang meminumnya, aku tidak akan tahu bagaimana kondisi keponakan kami saat ini. Anidia meneteskan air matanya saat mendengar ucapan Pipit. Dia langsung memeluk tubuh sahabatnya yang terlihat begitu rapuh itu. Lisa hanya diam saja saat melihat interaksi kedua sahabatnya itu. Eve juga berada di sana. Dia sudah tahu kalau Pipit kemungkinan besar mandul. Dia ikut sedih saat mendengar berita tersebut. Mending kita jalan-jalan. Aku sudah minta izin sama suamiku. Dan di sini juga ada Eve dan Samuel yang menjaga kita. Lisa melihat ke arah Pipit. Kalian aja yang pergi ya. Ucap Pipit lemah. Nggak seru dong kalau kamu nggak ikut. Kalau kamu nggak kuat jalan, nanti kita bawa kursi roda. Gimana mau ya? Secara fisik memang Pipit sudah sembuh. Tapi tidak dengan mentalnya. Jika dipikir-pikir dia juga butuh hiburan. Tidak salah menerima ajakan sahabatnya itu. Baiklah, aku ganti pakaian dulu. Ya, aku juga. Mereka bertiga langsung menuju kamar untuk mengganti pakaian masing-masing. Sementara di markas, keadaan Mr. Wordpress yang lainnya semakin hari semakin lemah. Alvano terus-terusan menyuruh bawahannya untuk menghajar mereka bertiga. 20 menit kemudian, Anidia dan yang lainnya sudah siap dengan penampilan yang begitu memukau. Terutama Anidia, bumil cantik itu semakin hari semakin cantik saja. Pantas Alvano begitu mengagumi istrinya itu. Ayo kita berangkat, Anidia sangat antusias saat hendak pergi. Mereka hanya membawa 3 mobil. Anidia berada di dalam mobil yang sama dengan sahabatnya Eve dan juga Samuel. Dia ingin mengajak Zira. Tapi tadi saat menelpon gadis cantik tersebut, ternyata Zira sedang bekerja di perusahaan suaminya Anidia. Sementara Pipit dan Lisa sudah tidak lagi bekerja. Mereka juga sudah tidak masuk kampus beberapa hari terakhir ini. Apa kamu pernah mengidam? Tiba-tiba pertanyaan Anidia langsung membuat semua orang yang ada di mobil menoleh ke arahnya. Aku aja baru tahu kalau aku hamil. Gimana mau ngidam? Anidia langsung terkekeh. Benar juga. Sepertinya aku merasa ngidam deh. Tapi kok aneh ya? Emangnya kamu ngidam apaan? Tanya Lisa penasaran. Aku pengen menembak. Aku ingin sekali menembak apa yang berada di kepala seseorang. Semua yang berada di dalam mobil langsung meneguk ludahnya sendiri. Jangan sampai gue jadi sasarannya, batin Eve yang juga merasa ketakutan. Melihat Anidia yang begitu antusias sudah membuat bulu kuduknya merinding. Oh iya, ngomong-ngomong kamu nggak ngantuk gitu? Kan kita udah jauh-jauh dari mansion ke sini. Tanya Lisa mengubah topik pembicaraan. Enggak, aku malah lebih semangat saat ini. Nggak sabar nunggu Alvano pulang. Aku benar-benar kepengen menembak. Setelah itu tidak ada lagi pembicaraan di antara mereka semua. Anidia sibuk mengotak-atik ponselnya, sesekali mengirim pesan pada suaminya. 30 menit kemudian, mobil mereka tiba di mall mewah. Anidia begitu semangat saat pengawal Alvano membuka pintu mobil untuknya. Hanya 3 pengawal yang menjaga mereka dari arah dekat. Sementara yang lainnya menjaga dari jarak agak sedikit jauh. Alvano sengaja menyuruh mereka menjaga istrinya dari kejauhan agar tidak membuat istrinya risih atau tak nyaman. Kemana dulu kita perginya?
Tanya Anidia pada sahabatnya. Sepertinya sudah lama mereka tidak belanja barang seperti ini. Terakhir kalinya saat mau liburan waktu Alvano melamar Anidia. Terserah. Kemana aja yang penting kita happy. Jawab Lisa dan langsung diangguki oleh Pipit. Mereka langsung menaiki lift. If siap siaga berdiri di samping Anidia. Begitu juga dengan Samuel yang berdiri di depan istri bosnya. Ting! Banyak pasang mata yang menatap ke arah mereka. Salah satu pengawal mereka membawa kursi roda. Takut jika sewaktu-waktu nyonya mereka kecapean. Mereka langsung masuk ke dalam butik untuk memilih gaun. Saat Anidia sedang melihat-melihat. Dia langsung tertarik pada salah satu gaun yang terletak agak sedikit jauh dari mereka. Mata Anidia langsung berbinar saat melihat gaun tersebut. If yang melihat Anidia melangkah segera mengikutinya. Bisakah aku mencoba gaun ini? Tanya Anidia sopan pada pelayan di sana. Wanita tersebut meneliti penampilan Anidia dari atas sampai bawah. Kemudian dia sedikit tersenyum seperti mengejek. Maaf Nona, tapi ini hanya muat untuk orang-orang yang memiliki badan ideal. Kalau Anda... Ucapan pelayan tersebut langsung terpotong saat mendengar suara If. Kau siapa berani sekali mengatakan itu kepada nyonya kami? Cepat laksanakan perintah nyonya kamu atau kau akan. Maaf Nona, tapi ini sudah menjadi peraturan di sini. Nyonya ini tidak cocok memakai gaun ini. Kami hanya menjalankan tugas di sini. If benar-benar jengkel mendengar perkataan pelayan tersebut. Kau belum tahu saja dengan siapa kau berhadapan saat ini. Udahlah Evelyn, aku tidak lagi berselera. Anidia langsung berbalik dengan wajah sedihnya. Entah kenapa moodnya tiba-tiba berubah. Semenjak hamil Anidia sangat merasakan perubahan di dalam dirinya. Semua keinginannya harus terpenuhi. Kalau tidak dia merasa sedih. Anidia juga tidak mengerti dengan moodnya yang suka berubah-ubah seperti ini. Dasar tidak tahu malu. Badannya segede beruang mau membeli pakaian bermerek seperti ini. Emangnya siapa mereka? Aku gak peduli. Anidia masih bisa mendengar perkataan mereka. If yang tidak terima langsung berbalik dan... Plak, plak, plak. 3 tamparan langsung mendarat di pipi pelayan tersebut. Para pengawal yang berdiri agak jauh dari Anidia langsung berlari ke dalam dan mengeluarkan senjata mereka. Evelyn, sudahlah jangan buat keributan di sini. Aku kesini hanya ingin bersenang-senang. Ucap Anidia mencoba membujuk If. Aku akan memberi pelajaran kepada perempuan yang sudah mengatakan beruang pada nyonyaku. Ucap If dengan wajah merah menahan amarah. Pipit dan Lisa yang baru sampai bertanya-tanya kenapa If semarah itu. Beruang, Anidia dan yang lainnya langsung menoleh ke sumber suara. Anidia langsung terdiam saat melihat suaminya. Alvano tidak akan memberi ampun pada orang yang berani menghina istrinya. Apalagi mengatakan kata-kata yang tidak pantas diterima oleh istrinya itu. Sayang, itu, tadi, bawa dia. Pak pengawal Alvano langsung membawa pelayan tersebut. Tuan, tolong lepaskan saya. Saya tidak bermaksud seperti itu. Saya hanya bercanda. Teriak perempuan tersebut. Tidak ada yang boleh bercanda dengan istriku, apalagi sampai mengatainya. Alvano menatap ke arah perempuan tersebut dengan tatapan membunuh. Sepertinya sudah sangat lama dia tidak menghabisi nyawa seseorang. Mungkin ini saatnya. Saya minta maaf Nyonya, tolong lepaskan saya. Kedua sudut bibir perempuan tersebut berdarah karena tamparan dari If. Sayang, biarkan dia. Alvano tidak menghiraukan perkataan istrinya. Dia tetap tidak mau melepaskan perempuan tersebut. Tak lama manajer mereka tiba. Saat melihat siapa yang berada di hadapannya saat ini, dia tidak berani berkata-kata apapun selain terdiam. Pelayan Anda berurusan dengan istri bos kami. Jadi minggirlah sebelum dia juga ikut menyeretmu. Ucap petir yang langsung membuat manajer tersebut mengangguk. Biar bagaimanapun dia tidak ingin membuat nyawanya sia-sia di tangan mafia kejam itu. Masih ada tempat yang ingin kau kunjungi? Tanya Alvano saat mereka sudah masuk ke dalam lift. Aku lapar. Alvano langsung tersenyum. Seketika kemarahannya langsung hilang saat mendengar suara istrinya. Baiklah, kalau gitu kita makan.
Alvano mengangkat istrinya untuk duduk di kursi roda atas permintaan Ani dia sendiri. Dia merasa kecapean karena sejak tadi berkeliling. Apa aku semakin besar? Tanya Ani dia saat mereka sudah duduk di meja makan dan hendak memesan makanan. Pipit, Lisa dan yang lainnya duduk di meja samping Ani dia. Begitu juga dengan Jordan dan Petir. Sama sekali tidak, baby. Kau lihat saja saat kita berjalan bersama. Kau seperti semut yang berjalan di samping jerapah. Alvano mencoba menghibur istrinya meski itu sedikit lucu di telinganya. Seumur hidup semua pengawal dan sahabatnya, baru sekarang mereka mendengar leluconnya Alvano. Menurut mereka dia benar-benar lucu. Ya, memang penglihatannya yang sudah tidak lagi berfungsi. Ani dia tersenyum mengangguk. Ani dia benar-benar tidak menyadari kalau dia semakin besar saja. Untung Alvano suaminya, kalau bukan. Pipit langsung terkekeh di sebelah mejanya Ani dia. 142. Ngidam yang berbahaya. Saat Ani dia sudah berada di mansion, dia menceritakan tentang keinginannya. Alvano dan sahabatnya yang mendengar permintaan Ani dia langsung tercengang. Kau mengidam? Tanya Petir langsung heboh. Sepertinya sih ya. Jawab Ani dia singkat. Petir langsung tersenyum mendengar jawaban Ani dia. Entah apa yang dipikirkan oleh pria itu. Baiklah, sore ini kita latihan menembak. Putus Alvano yang langsung membuat senyum Ani dia mengembang. Dia begitu senang karena keinginannya terpenuhi. Masalah yang tadi di mall tadi langsung terlupakan oleh dirinya. Mia sedang berada di depan apartemennya dengan wajah yang terlihat kesal. Apa ada kabar dari perempuan itu? Tanya Mia pada bawahannya. Tidak, Nona. Kami belum mendapatkan laporan apapun dari pelayan itu. Kurang ajar. Apa dia sedang main-main denganku? Lihat aja kalau gagal. Seluruh keluarganya akan mati di tanganku. Setelah mengatakan itu, Mia segera pergi dari sana menggunakan mobil mewahnya. Sekarang Mia sudah berhenti bekerja di perusahaan Alvano. Dia sedang mencari cara untuk menjadi nyonyanya Alvano apapun caranya. Tapi sampai sekarang dia belum berhasil. Sore hari di mansion Alvano. Seperti janjinya tadi, mereka saat ini sedang berada di tempat yang biasa dijadikan tempat latihan oleh Alvano. Ani dia sudah siap dengan pakaian santainya. Meski dia sedang hamil tapi tidak membuat dia menyerah, malah dia tambah semangat saat menuju taman belakang. Apa kamu sudah siap? Tanya Petir yang sejak tadi tersenyum antusias. Ya, aku siap. Ani dia terheran-heran saat melihat Petir. Tapi dia tidak ingin ambil pusing. Kamu duduk di sini aja ya. Jangan terlalu kecapean. Ucap Petir pada Pipit yang langsung diangguki oleh wanita itu. Aku ingin sekali membuat Alvano jerah. Senyuman Petir benar-benar membuat mereka penasaran. Kenapa dengan dia? Tanya Lisa heran. Entahlah. Sepertinya dia punya rencana licik pada sahabatnya. Jawab Pipit yang sempat mendengar ucapan Petir tadi. Jordan segera mendekati mereka. Alvano mengisi peluru ke pistol kesayangannya. Kemudian segera memberikannya pada istrinya. Suamimu sangat cocok jadi sasaran, karena tingginya sangat pas. Ucap Petir dengan wajah penuh semangat. Mereka baru tahu sekarang. Ternyata Petir ingin membuat Alvano ketakutan karena bidikan dari istrinya. Aku mau latihan menembak dulu. Setelah itu barulah aku membidik apel yang ada di atas kepala orang. Alvano sudah menyiapkan papan panah di depan Ani dia dengan jarak yang berbeda-beda. Ternyata pistol berat juga ya. Kekeh Ani dia saat mengangkat pistol pemberian suaminya itu. Alvano langsung mengajari istrinya agar mengenai sasaran yang tepat. Fokus. Kamu harus fokus ke depan, baby. Relax, relax. 1, 2, 3. Dor. Satu tembakan langsung mendarat di papan tersebut. Masih sangat jauh itu, Alvano langsung menatap tajam ke arah Petir. Panggilan Petir tadi langsung membuat mood Alvano berubah. Sorry bro, saking semangatnya tadi. Alvano kembali fokus pada istrinya. Dia kembali mengajari istrinya itu sampai bisa. Dor. Tembakan kedua terlihat lebih baik dari sebelumnya. Dor. Dor.
Dor. Sasaran Anidia sudah tepat saat menembak kelima kalinya. Anidia benar-benar puas dengan hasil kerja kerasnya. Satu papan lagi. Kamu harus benar-benar fokus. Fokus ke depan. Dor. Kenapa papannya gerak? Baby, kan aku udah bilang fokus. Kamu harus benar-benar fokus ke depan. Kenapa nggak bilang kalau papan ini bergerak? Namanya juga tes kemampuan baby. Papan tadi diibaratkan musuh. Mereka tidak mungkin hanya berdiam diri di suatu tempat. Makanya aku bilang kamu harus fokus. Anidia terlihat bete saat mendengar jawaban suaminya. Jangan sedih dong. Sekarang waktunya menembak apel. Aku udah siapan apel yang segar-segar di sini. Petir benar-benar membawa sekarung apel. Al, cepat ambil posisi. Alvano menyernyit mendengar perkataan sahabat kilanya itu. Cepat Alvano, jangan sampai bini lo ngambek. Alvano melihat ke arah Anidia yang tidak bicara apapun. Jatuhlah harga dirinya di depan semua pengawal dan pelayan yang ada di mansionnya. Alvano hendak melangkah. Aku tidak ingin Alvano yang menjadi sasaranku. Tapi aku maunya kamu yang berdiri di sana. Aku akan melakukannya dengan cepat. Wajah petir yang semula kegirangan langsung terdiam. Aku tidak setinggi dia Anidia. Aku pendek. Dia yang cocok jadi sasaran yang kamu mau. Aku juga pendek. Makanya aku memilihmu. Kalau suamiku yang berdiri di sana, aku susah membidiknya. Mending kamu. Kau kena batunya petir. Memang enak. Ejek Jordan yang langsung membuat wajah petir kesal. Cepat, istriku sudah kecapean berdiri sejak tadi. Mending besok pagi aja gimana? Sepertinya cuacanya lagi kurang bagus. Enggak. Jordan langsung mendorong petir agar maju ke depan. Wajah petir langsung pucat pasi saat Jordan mengambil apel yang tadi dibawa olehnya. Kenapa gue yang kena sih? Kenapa bukan Alvano aja? Kan gue mau lihat apa dia takut sama tembakan istrinya. Apa dia masih bisa terlihat tenang seperti biasa? Petir berdiri menunggu dengan gelisah. Jordan segera menaruh apel di kepala sahabatnya. Sebenarnya Jordan juga khawatir kalau Anidia tidak tepat sasaran. Nyawa sahabatnya akan melayang saat ini juga. Pipit yang tadi duduk dengan tenang langsung berdiri mendekati Anidia. Dia hanya bisa berbicara di dalam hatinya saja. Melihat Anidia yang begitu antusias pasti dia tidak akan mundur lagi. Pipit melihat ke arah Alvano yang berdiri tanpa ekspresi sama sekali. Seperti biasa dia berdiri di samping istrinya A dengan wajah dinginnya. Apa kamu benar-benar akan melakukannya? Pipit memberanikan diri untuk bertanya, meski dia tahu jawaban dari sahabatnya itu. Ya, aku sangat menginginkannya. Kamu tenang aja. Aku pasti bisa. Pasti bisa. Apa dia bercanda? Tadi aja tidak ada yang tepat sasaran batin Pipit. Petir sudah benar-benar pucat. Apalagi saat melihat Anidia yang mulai mengangkat pistolnya. Kamu harus fokus dan fokus baby. Anidia mengangguk. Jangan gerak-gerak ya. Teriak Anidia. Dia takut nanti petir tiba-tiba gerak seperti papan tadi. Petir hanya mampu mengedipkan matanya. Dia tidak punya nyali lagi untuk sekedar mengangguk. 1, 2, 3. Dor. Argegi. Teriak petir yang langsung luruh ke tanah. Petir biasa menghadapi situasi seperti ini. Tapi entah kenapa kali ini dia merasa gemetar. Hahaha, aku bisa sayang aku berhasil. Anidia langsung melompat ke atas gendongan suaminya. Dia begitu bahagia sehingga lupa kalau sekarang sedang mengandung. Sayang, jangan lompat seperti itu. Alvano sangat khawatir. Kalau saja tadi dia tidak menangkap istrinya, apa yang akan terjadi? Sementara Pipit langsung mendekati petir. Petir yang melihat Pipit mendekat langsung memeluknya. Dasar umpat Jordan yang melihat kelakuan sahabatnya. Cukup sampai di sini latihannya ya. Sekarang kita masuk. Ucap Alvano. Jangan dulu dong. Apelnya masih banyak tuh. Mereka juga mau mencoba kemampuanmu. Petir yang mendengar Alvano mengajak Anidia masuk langsung bangun untuk memberi pendapatnya. Sangat tidak adil kalau hanya dia yang merasakan ketakutan seperti tadi.
mereka juga harus merasakan apa yang dia rasakan tadi. Jordan tadi juga ingin mencobanya. Apa kamu tidak kasihan? Kan kekasihnya sedang hamil. Mungkin saja dia mengidam. Petir benar-benar sangat suka membuat orang lain cemas. Baiklah kalau gitu. Boleh ya sayang? Kasihan apelnya juga masih banyak. Besok lagi ya sayang? Besok aku sudah gak ingin lagi sayang. Alvano memajamkan matanya. Dia melihat ke arah petir dengan tatapan tajam. Petir hanya tersenyum tidak peduli dengan tatapan sahabatnya itu. Sekarang giliran Jordan, terus Samuel, dan selanjutnya Alvano. Setelah itu terserah siapapun yang mau mencobanya. Petir mendorong Jordan sama seperti dirinya mendorongnya tadi. Tidak punya pilihan lain, Jordan segera berdiri. Tetapi wajah Jordan sama sekali tidak ketakutan. Beda dengan petir tadi. Dia berdiri dengan wajah tenang. Sementara Lisa sudah mengusap perutnya. Takut terjadi sesuatu pada ayah dari bayi yang dia kandung. Dor! Anidia kembali menembak apel yang berada di atas kepala Jordan. Langkah leganya Lisa saat melihat sahabatnya tepat sasaran. Anidia tersenyum kemudian mengusap perutnya. Aku sudah bisa melindungi kalian seketika papi kalian pergi. Alvano yang mendengar itu langsung menggeleng. Aku tidak akan membiarkan kamu berjuang sendirian. Selama aku masih bernafas, aku akan selalu melindungimu dan kedua bayi Kit. Alvano mengecup kening dan bibir istrinya kemudian segera memeluk istrinya kecilnya itu. Sudah cukup kalian bermesraan. Sekarang giliran Samuel. Dia sudah siap untuk menerima tembakan dari istri bosnya. Teriak petir. Mau gak mau Anidia melepaskan pelukan suaminya. Anidia kembali menembak dengan tepat sasaran. Tapi setelah itu Alvano segera mengangkat istrinya ke dalam. Mau gak mau petir terpaksa melepaskan Alvano kali ini. Dia atasan sekaligus sahabat kita. Dia punya kuasa. Jadi bersabarlah. Petir sangat geram saat mendengar ucapan Jordan yang seperti mengejek. Dasar. Mungkin dia lolos kali ini. Tapi lihat aja nanti. Pasti akan ada waktunya dia merasakan apa yang aku rasakan saat ini. Gumam petir. Ayo. Jangan banyak hal-hal. Pipit segera menarik laki-laki yang sudah menjadi kekasihnya itu. Meski tidak tahu sampai kapan petir akan bertahan dengannya.